Para pegiat Tai Chi Qigong, hari ini saya di Singapura, tepatnya di dekat stasiun Kallang. Ini persis di depan Islamic Center Jamiah. Di depan ada halaman lapangan luas untuk beberapa kegiatan olahraga. Hari ini saya bersama Pak Heru B. Irawan akan mendemonstrasikan beberapa gerakan dasar dari Tai Chi Qigong Tuna. Pak Heru, terima kasih sudah berkenan untuk nanti mendemonstrasikan gerakan-gerakan dasar Tai Chi Qigong Tuna untuk kesehatan dan kebugaran kita semua. Sehat sepanjang hayat. Terima kasih, silakan Pak Heru. Kita akan menyimak, mempelajari, dan nanti mempraktekkan gerakan-gerakan yang didemonstrasikan. Oh ya. Selamat menikmati. Saya dapat pencerahan arti makna dari tuna itu setelah saya membaca bukunya Hiroyuki Kobayashi. Dia meneliti napas penyanyi dan pemain golf. Penyanyi itu napasnya perut. Ternyata itu ada korelasinya dengan tuna, dan disebutkan di bukunya Hiroyuki Kobayashi. Dia meneliti mengenai saraf parasimpatis, saraf perifer, simpatis sama parasimpatis itu selama dengan timnya selama hampir 20 tahun. Kemudian dia menemukan semua penyakit hampir semuanya disebabkan oleh penurunannya fungsi daripada saraf otonom, simpatis sama parasimpatis. Itu berkaitan dengan semakin tambah usianya, fungsi dari saraf itu akan menurun. Nah, ini fungsi dari saraf itu bisa dinaikkan lagi. Mengenai fungsinya itu dengan teknik salah satunya pernapasan Qigong Tuna. Jadi nanti kayak kelistrikan tubuh kita itu dicas lagi seperti itu. Sekarang akan saya peragakan ya untuk teknik pernapasannya Tuna. Kita fokus pikiran saat buang napas lebih lama 2 kalinya. Pertama kita napas dengan tantien, kira-kira 5 cm di bawah perut. Itu biasa disebut napas perut atau napas diafragma atau napas Qigong Tuna, atau persis napas seperti saat kita tidur. Kita tidur itu napasnya sini. Itu asupan oksigennya lebih banyak 40% daripada napas dada, karena orang semakin tua napasnya semakin pendek sehingga kebutuhan oksigen untuk metabolisme kurang. Ini ya, ini buang napas dulu, tuna. Buang napas, kempeskan, lanjut kempeskan, kemudian tarik napas, digembungkan. Natural, semaksimal mungkin, panjang dalam napasnya. Buang lagi napas, tarik lagi napas, buang lagi napasnya, tarik lagi, panjang dalam, buang napas, tarik lagi napas, buang napas. Jadi sedikit saya jelaskan ya, saat kita tarik napas perlu dikembungkan, itu mekanismenya diafragma akan turun. Kalau diafragma turun, rongga dada menjadi luas. Kalau rongga dada menjadi luas, paru-paru menghisapnya oksigen bisa optimal. Kemudian saat kita buang napas, perut bawah pusar, tantien dikempeskan maksimal. Itu diafragma akan naik. Diafragma dia akan menekan rongga dada, kemudian paru-paru mengeluarkan CO2 itu akan lebih maksimal. Jadi tuntas buangnya. Itu jadi badan kita bisa bersih dari sisa-sisa pembakaran yang berupa gas. Itu diulang-ulang terus. Panjang dalam, fokus pikiran saat buang napas. Itu untuk mengaktifkan lagi fungsi daripada saraf parasimpatis. Yang saraf yang mulai menurun kita aktifkan lagi. Ya, untuk selanjutnya, kemudian kita untuk mengecas kelistrikan tubuh ke ilmu Wusang. Wusang itu jantung, liver, paru-paru, limpa, sama ginjal. Itu nanti akan kita cas dengan teknik Qigong Tuna dan Taoyin. Taoyin itu maksudnya dengan kekuatan pikiran menjalankan Qi ke bagian tubuh yang digendaki, atau istilahnya Ito Cito. Di mana ada inien, pikiran, di situ ada Qi. Itu kita latih dengan kekuatan pikiran mengarahkan Qi ke bagian yang kita kehendaki. Pertama ke lever sebelah kanan ya. Ini nempel, kempeskan dulu, buang napas. Ini sekarang tarik napas, kembungkan maksimal, buang lagi napas, tarik lagi. Kalau bisa saat latihan lokung ini nempel, lekatkan sini. Ini untuk mengecas bagian lever.
minimal tiap kali latihan dilakukan 12 kali, tarik buang napas 12 kali, 12 hitungan. Saat buang napas lebih lama 2 kalinya waktunya daripada saat tarik. Setelah 12 kali selesai, ganti ke limpa sini. Ini kebetulan ada adik saya ajari, dia tadinya diabetes, dia fokus latihan ke limpa karena limpa itu katanya deket dengan ini apa tuh, pankreas. Alhamdulillah diabetesnya bisa sembuh, bisa normal lagi sekarang. Kemudian sebelum saya lanjutkan, titik tumpu saat kita berdiri ada di meridian Yunchen di sebelah sini. Yaitu Yunchen saat kita bergerak, Yunchen itu harus bisa kembang kempis. Dan Yunchen itu berhubungan dengan adrenal. Adrenal berhubungan dengan jantung. Jadi kalau Yunchen bisa menstimulasi adrenal, adrenal mengeluarkan adrenalin. Adrenalin itu vitamin makanannya jantung. Jadi jantungnya akan semakin kuat. Ini sekarang kita kembali lagi ke limpa. Ini harus bisa kembang kempis. Ini buang napas, ini tarik. Buang lagi. Tarik. Ya, 12 kali hitungan ya. Kemudian kita ke jantung, sama dengan yang tadi. Fokus pikiran ada di bagian tubuh yang dimana tangan ini melekat. Hitungan, tarik buang napas, kemudian ke paru-paru. Ini juga 12 kali hitungan. Kemudian untuk ke ginjal, itu kalau ginjal hitungannya 2 kali lipat. Kalau yang tadi 12, yang ginjal harusnya 24. Ginjal kanan kiri. Berat kaki tetap harus di Yunchen. Lutut, tulang ekornya agak dimasukkan, dorong ke depan, lututnya ditekuk, sehingga terasa berat badan ada di Yunchen. Ini harus bergerak. Ya, jadi untuk ke ginjal 12 hitungan. Itu namanya ucang, ya, tulisannya wucang. Wucang itu berarti 5 organ dalam yang vital. Kalau 5 organ dalam itu sehat, insya Allah manusia akan sehat secara holistik, secara keseluruhan. Sekarang yang berikutnya ya, kita stretching dengan taoyin. Taoyin itu dengan kekuatan pikiran mengarahkan chi ke bagian tubuh yang sakit karena stretching. Kalau sakit karena stretching itu berarti ada penyumbatan atau penyempitan atau pemadatan di pembuluh darah dan di meridian chi, di serabut-serabut sarafnya. Ini stretching akan mencapai untuk mengembangkan, melenturkan serabut saraf, tidak sekedar otot luar, tapi serabut-serabut saraf itu penyebab semua penyakit. Stretchingnya gini ya. Ini tarik nafas. Ini buang nafas. Lebih lama 2 kalinya, buang napas pelan aja, terus buang napas pelan, jangan terputus ya, jangan tersendat. Ini dorong, tarik napas, dorong ke atas. Sekarang bagian tubuh ada yang terasa sakit karena ketarik, pikiran kita taruh di sini, tarik buangnya seolah-olah ada di bagian yang lengan yang sakit. Terus minimal 3 kali tarik buang napas. Fokus pikiran ke bagian yang sakit ya. Napasnya seolah-olah ada di situ. Tarik, fokus saat buang napas. Itu untuk melenturkan, untuk membuka penyempitan atau pemadatan yang ada di pembuluh darah dan di serabut saraf. Saraf perifer, saraf otonom, simpatis sama parasimpatis.
Ini gerakan pertama. Kemudian gerakan kedua ini gini, tekuk ini buang napas dulu, tarik, buang. Ini akan beda dengan yang tadi itu, yang ketarik serabut sarafnya beda. Kemudian gerakan berikutnya ini dorong ke atas seperti tadi. Kemudian sekarang yang sebelah ini, jadi kanan kiri. Kalau bisa tangan ini ada di belakang kepala ya, belakang kepala ini. Badannya tegak, kepala tegak. Berat badan tumpuan ada di yunchen, selalu di yunchen. Dan yunchen diusahakan kalau bisa juga kembang kempis. Ya, ini dorong ke atas, tarik nafas, sekarang buang nafas, buang nafas, buang nafas. Ini relax, kendor, ini buang nafas. Sekarang gerakan berikutnya, tarik nafas, dorong ke atas seperti tadi. Ini tarik nafas, tapi buang nafas ya. Sekarang posisinya gini, ini juga lain lagi stretchingnya. Terus ditahan minimal 3 kali tarik buang nafas, minimal. Kalau bisa di atas 5 kali itu lebih bagus. Ya, kemudian ganti yang tangan kanan. Dan ini seperti tadi, dorong ke atas, tarik nafas, ini buang. Terus, relax, kendor, ini buang nafas terus, buang nafas. Ya. Sekarang gerakan berikutnya, ini langsung aja gini, tarik nafas. Ini di atas, tangan ini di atas siku ya, lurus. Ini tarik nafas mengembang. Buang nafas tetap mengembang, lebih mengembang lagi. Ini juga lain, stretchingnya yang kena saraf-sarafnya lain. Kemudian ganti tangan satunya. Itu diulang kalau bisa minimal 3 kali, dengan tiap kali gerakan 3 kali tarik buang nafas. Ini lain lagi, yang ketarik sarafnya beda lagi. Ya, cukup ya. Sekarang gerakan berikutnya kita tarik nafas. Ini dorong ke depan, yang dorong berikat ya, berikat kanan kiri fokus. Dan ini juga stretching di saraf-saraf yang ada di telapak tangan. Jadi kita banyak dapat manfaatnya. Ini dorongnya berikat, yang dorong berikat. Jangan potong tangan, tapi dari berikat. Ini juga akan melenturkan saraf-saraf yang ada di berikat. Nanti badannya akan terasa ringan, enak, nyaman, tidurnya nyenyak dalam tidurnya, karena badannya jadi pembuluh darah bersih, lancar, juga meridiansinya. Ini juga kalau bisa minimal 5 kali tarik buang nafas, dorong terus ke depan, pikiran fokus saat buang nafas, lebih lama. Ini dorong, tarik nafas, ini sekarang buang nafas, turun, buang nafas. Gerakan selanjutnya ya, ini tarik nafas, ini buang nafas terus pelan, lebih lama ya, lebih panjang 2 kalinya. Buang nafas, ini stretching tangan juga, dorong, tarik nafas ke atas seperti yang awal tadi, dorong, tarik nafas. Sekarang buang nafas, kakinya, lututnya diluruskan, berat badan diusahakan tetap diduncen, posisi kalau bisa nempel ke lantai. Ini tarik buang nafas minimal 5 kali.
lututnya lurus ya, kaki lurus. Berat badan dijunjang itu akan stretching sampai dari betis, dari tumit, betis, paha, pantat, punggung, lumbar, tulang punggung sampai ke leher, sampai ke muka. Setelah 5 kali tarik buang nafas, tangannya dibalik, tarik nafas. Tarik nafas, buang nafas. Diulang lagi minimal 3 kali. Kemudian gerakan yang berikutnya ya. Ini tarik nafas. Dorong ke atas. Buang nafas. Ini buang nafas terus, buang nafas. Perutnya dikempaskan. Lagi gerakan seperti itu diulang 3 kali. Kemudian sekarang stretching untuk bagian leher, karena kebanyakan orang apalagi sering main gadget itu sininya tegang, mengeras, memadat, sehingga asupan oksigen ke otak menjadi kurang. Itu penyebab berbagai macam sakit keluhan kepala, termasuk stroke, gejala stroke, Alzheimer, kemudian vertigo, migrain dan sebagainya. Ini gini, relax, fokus pikiran ada di bagian leher yang ketarik terasa sakit, itu berarti ada penyumbatan atau pemadatan. Ini nanti akan terasa sampai ke sini, serabut-serabut saraf ke punggung, ke dada. Ini kalau yang rambutnya terbuka agak panjang, ini bisa dipegang. Ini juga stretching untuk kulit kepala. Jadi manfaat gandanya banyak sekali. Nanti lehernya terasa nyaman, ringan, otak segar karena asupan oksigennya sangat cukup. Ini dirasakan, nanti saraf-sarafnya akan kayak berjalan, kayak itu got dibersihkan, dia mencari jalan airnya, jalan termasuk yang di punggung, di belikat. Itu kalau bisa masing-masing dilakukan 5 kali tarik buang napas. Kemudian gerakan selanjutnya gantian. Ini tangannya pegang rambut, tarik. Dengan kekuatan pikiran, cinya diarahkan ke sini, bagian tubuh yang sakit karena ketarik, karena stretching. Badannya tetap tegak ya, badannya tegak, lehernya aja yang dimiringkan. Itu nanti bisa terasa sampai sini, menjalar, terasa ada hawa hangat jalan. Itu dilakukan kanan kiri ya, kira-kira 3 kali masing-masing gerakan. Kalau bisa 5 kali tarik napas, tarik buang napas. Kemudian gerakan berikutnya gini. Ini ada 3 bagian, ini di ruas tulang belakang, kemudian ini yang di samping kanan kiri sini. Ini pertama kali yang di depan dulu, kemudian miringkan ke sini, ke ini otot yang bisa di sini, di leher. Oke, napasnya fokuskan di sini, pikiran di sini. Itu namanya tauyin. Dengan kekuatan pikiran mengarahkan ke bagian tubuh yang kita kehendaki. Dan setelah 5 kali tarik buang napas, ganti yang sebelah sini. Napasnya yang panjang dalam. Ya, kemudian gerakan selanjutnya masih tetap untuk leher, ini gini. Ini yang ketarik stretching beda dengan yang tadi. Kemudian ganti. Minimal 3 kali tarik buang napas ya. Kemudian gerakan berikutnya itu gini, kita lihat ke langit atas. Ini juga tarik buang napas 5 kali.
fokus pikiran saat buang napas ya, lebih lama 2 kalinya dibanding saat tarik napas. Ya, itu untuk membuka meridian bagian bahu, lengan, kemudian leher. Kemudian kita gerakan yang sambil duduk. Itu untuk pinggang, tapi juga nanti akan juga membuka bagian leher. Ini kakinya bisa gini ya. Nanti bisa gantian. Ini gini. Gantian nanti saraf yang ketarik juga berbeda. Maksimalnya beda-beda lagi. Ini gini. Badannya tegak rileks, tapi punggung agak melengkung. Jangan tegak gini, ini salah. Harus rileks gini, punggungnya kayak melengkung sedikit. Tulang ekornya agak masuk, rileks. Ini tangannya, tarik nafas. Ini yang ditekuk, ini termasuk rahasianya ya. Jangan punggungnya, tapi hip joint-nya. Gua ya istilah tadi di gua. Ini hip joint sini yang ditekuk, pikiran kita tekuknya di sini. Tarik nafas. Buang napas, badannya agak tegak. Buang napas, serendah mungkin. Buang napas. Sekarang tarik napas. Perut bawah pusat digelembungkan. Jadi saat kita naik itu bukan karena kekuatan otot punggung dinaikkan, tapi karena seperti ban ini dipompa dia menggelembung. Nah, itu badannya naik. Badannya harus rileks. Nggak boleh dengan gerakan otot. Ini buang napas, ini tarik napas. Menggelembung sini. Ini naik, badannya naik. Tegak, rileks, buang napas. Lagi tarik napas. Buang napas. Ini buang napas terus ya. Buang napas terus. Jangan tersendat, jangan terputus. Terus buang napas. Buang napas serendah mungkin. Ini akan membuka ruas-ruas yang di lumbar dan akan melenturkan tulang punggung secara alami. Jadi punggung kita akan nyaman juga, tidak kaku, karena orang semakin sepuh biasanya kaku karena ini terbungkus oleh pengapuran. Buang napas, ini tarik napas. Tegak, rileks, buang napas. Dilakukan minimal 5 kali ya gerakan seperti tadi. Kemudian gerakan selanjutnya, gerakan seperti tadi nunduk tapi ditahan. Minimal tarik, buang napas juga kalau bisa 5 kali, kalau belum bisa 3 kali nggak apa-apa. Kita tarik napas, perut kembungkan. Sekarang buang napas, kempeskan. Kempeskan, ini perut kempeskan. Kempeskan, hijaunya yang kita tekuk ya. Turun serendah mungkin. Nah, sekarang posisi gini, tarik, buang napas minimal 3 kali, kalau bisa 5 kali. Perut sini harus kembang kempis. Perutnya bisa kembang kempis di meridian tantien. Itu akan menguatkan saraf parasimpatik, peristatik untuk pencernaan. Jadi saraf-sarafnya nanti akan kuat lagi, kembali seperti saat kita usia 20-an tahun. Setelah buang, kemudian kita tarik napas, badannya naik. Ini digelembungkan, naik, menggelembung, naik. Jadi bukan kekuatan punggung yang gerakkan, tapi karena ini menggelembung, badannya naik. Diulang lagi seperti tadi. Ini tarik napas dulu, ini buang napas, buang napas terus, buang napas, terus posisi nunduk serendah mungkin. Tarik, buang napas melalui tantien minimal 3 kali atau 5 kali. Terus buang napas, kemudian setelah 5 kali ya tarik napas, badannya naik. Perut digelembungkan, dia tarik napas, menggelembung, badannya naik. Tegak, rileks, buang napas. Ya, sekarang gerakan berikutnya, tarik napas. Tangan nempel ya, tangan gini. Ini pergelangan tangan lekatkan di lutut. Ini gini, siku lurus, siku harus lurus. Ini gini. Kalau bisa, bahu ini nempel di paha sini. Ini buang napas. Ini leher agak dimengklengkan gini.
Jadi ini stretching sini, sini, pinggang ini banyak sekali manfaat gandanya. Ini juga tarik buang nafas seperti tadi, fokus pikiran saat buang nafas lebih lama waktunya. Napasnya panjang dalam. Setelah buang, tarik nafas, badannya naik. Nah ini karena kekuatan napas yang ini di perut yang dia menggelembung. Tegak, rileks, buang nafas. Lagi tarik nafas, ganti ini posisi gini, buang nafas. Leher dimiringkan ini, sikunya lurus ya, jangan lupa sikunya lurus biar maksimal stretchingnya. Tarik buang nafas seperti tadi 3 kali atau kalau bisa maksimal 5 kali, lebih bahkan lebih bagus. Ya setelah 5 kali tarik nafas, badannya naik. Direct buang nafas. Itu nanti ini akan stretching terasa di pinggang kanan kiri, di lengan, di leher. Jadi banyak sekali manfaat gandanya. Kemudian gerakan berikutnya tarik nafas. Tadi diulang ya, minimal 3 kali ya. Tarik nafas. Sekarang cium lutut kiri, cium. Kalau bisa nyiumnya dengan dagu, dada rata dengan ini. Kalau belum bisa, semaksimal mungkin, sebisanya dulu. Tarik nafas, buang nafas. Ini nekan, ini narik, buang nafas. Ini buang nafas, cium dengan dagu. Tarik buang nafas minimal 3 kali atau kalau bisa 5 kali, bahkan lebih bagus. Setelah 5 kali atau 3 kali tarik nafas, badannya naik, ini gelembungkan. Tegak, rileks, buang nafas. Tarik lagi nafas dengan tantian ya, bawah pusat. Sekarang cium lutut yang kanan. Ini sama dengan yang tadi, buang nafas. Setelah 5 kali atau 3 kali tarik nafas, badannya naik. Tarik nafas, badannya naik. Tegak, rileks, buang nafas. Gerakan berikutnya ya, tarik nafas. Sekarang tangannya gini. Ini juga untuk melenturkan lumbar dan tulang punggung. Nanti kita bisa terhindar dari sakit atau ketegangan atau kekakuan yang ada di lumbar atau tulang punggung. Dan itu akan menyehatkan pinggang ke bawah, karena pusat saraf di lumbar itu ada di mingmen. Lumbar ketiga, lumbar keempat itu ada meridian yang namanya mingmen. Itu pusat saraf pinggang ke bawah. Tarik nafas. Ini tangannya gini ya, tarik nafas, ini buang nafas. Ini juga hip joint yang ditekuk, semua hip joint atau gua. Tekuk lurus punggungnya. Tarik buang nafas 3 atau 5 kali atau bahkan lebih bagus. Setelah 3 kali tarik buang nafas atau 5 kali, kemudian tarik nafas, badannya naik, perut dikembungkan. Jadi badan naik itu karena kekuatan perut, dia menekan, menggembung. Kemudian tegak, rileks, buang nafas. Diulang lagi, tarik nafas. Seperti tadi gini, buang nafas. Ini buang nafas terus, ini buang nafas terus ya, buang nafas terus. Buang nafas terus, kemudian tarik buang nafas 3 sampai 5 kali, bahkan lebih bagus, lebih banyak, lebih baik. Ya, kemudian badannya naik, tarik nafas, perut gembungkan, tegak, rileks, buang nafas.
Kemudian gerakan berikutnya ya untuk stretching bagian kaki sama nanti bagian telapak kaki sama jari-jari kaki. Ini kakinya gini bisa, atau kakinya gini. Ini gini ya, ini gini. Badannya tegak, kakinya telapak kakinya diginikan, lutut jangan ditekuk, lutut nggak boleh ditekuk. Tarik nafas. Join, selalu join yang ditekuk. Kita cium lutut. Kalau bisa dengan dagu, sehingga dada rata dengan paha. Tarik nafas, buang nafas. Kalau bisa ini pegang gini. Ini juga akan stretching ke sini lagi. Beda dengan yang gerakan tadi berdiri. Tarik buang nafas juga minimal 3 kali atau 5 kali. Setelah 5 kali tarik nafas naik. Tegak, rileks, buang nafas. Ganti kaki. Itu dilakukan minimal 3 kali ya, diulang-ulang. Mungkin gantinya nggak usah. Apa? Biar waktunya pas. Dicontohkan aja sebentar. Oh ya, ini ya. Iya. Ini bisa posisi gini. Tarik. Sama aja. Sama dengan yang tadi. Setelah 3 kali tarik buang nafas atau 5 kali badannya naik. Tegak, rileks. Nah, gerakan berikutnya. Jadi fokus ke kekuatan pikiran yang mengarahkan chi ke bagian tubuh yang sakit karena stretching, biar dia menjadi lentur dan pembuluh darah meridian dia menjadi bersih. Tarik nafas. Buka selebar mungkin ya, sesuai kemampuan. Tarik nafas. Cium lutut kiri dulu. Setelah 3 kali atau 5 kali tarik buang nafas, badannya naik. Tegak, rileks, buang nafas. Tarik nafas, ganti kaki kanan, lutut kanan, cium lutut. Ini lurus pegang. Ini juga stretching di bagian sini. Yang tadi di atas kita tidak dapat. Setelah 3 kali tarik buang nafas atau 5 kali atau bahkan lebih boleh. Tarik nafas, badannya naik. Tarik nafas, kemudian tegak, rileks, buang nafas. Kemudian gerakan berikutnya, tarik nafas. Ini ditekuk, kita serendah mungkin, kalau bisa muka sampai ke lantai. Tarik nafas, buang nafas, tangannya buka. Tarik buang nafas 3 kali atau 5 kali. Ini posisi saya gini, tapi perut suara saya tidak akan berubah karena organ dalamnya sudah cukup terlatih. Dia akan menyesuaikan kondisi. Ini coba, omongan saya kan tidak ada perubahannya dengan saat saya tegak. Kemudian setelah 3 atau 5 kali tarik buang nafas, badannya naik. Tegak, rileks, buang nafas. Itu nanti peredaran darah dari ujung kepala, ujung kaki, ujung tangan lancar. Itu yang membuat orang sehat dan bersih pembuluh darah. Juga meridian ini. Kemudian gerakan berikutnya gini. Ini untuk melenturkan goa. Tarik nafas, buang nafas. Serendah mungkin. Posisi gini, tarik buang nafas 3 kali. Tarik nafas, badannya naik. Tegak, rileks, buang nafas. Kemudian gerakan selanjutnya untuk stretching saraf-saraf yang ada di telapak kaki dan di jari sendi-sendi jari kaki. Itu seperti gerakan kita saat sholat, dan itu juga akan melenturkan stretching yang di lutut sama paha.
Ini jangan duduk di sini, tapi badan ada di tengah-tengah di antara dua kaki ini tegak. Sambil nafas. Ini stretching juga. Ini akan stretching menarik ini, melenturkan saraf dan otot-otot yang ada di sendi lutut, paha. Tidak akan menjadi ringan. Kemudian untuk latihan berikutnya kita bisa diaplikasikan dalam gerakan shola juga. Badannya tegak, badan tidak boleh gini, tidak boleh gini, badannya tegak. Tulang punggung tidak boleh tegak. Kalau orang Islam setelah selesai salam itu bisa wiridan, bisa ganti kaki. Itu ya. Ini kaki saya ada pennya 2, tapi karena terlatih nggak masalah, bisa kembali normal. Ini tegak, badannya tegak. Ya itu dari saya, itu stretching mulai dari ujung kepala, leher, bahu, lengan sampai ke ujung jari-jari kaki semuanya. Semoga bermanfaat untuk kesehatan kita dan kita menjadi manusia yang selalu sehat seumur hidup, insya Allah sehat tanpa obat, dan kita selalu bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat pada umumnya. Seperti gerakan Tai Chi, Chiase misalnya ini ya. Dan ini juga untuk stretching, ini dibalik. Kemudian kaki yang ini ditarik, ini tumpuannya harus diyunjen, jangan tumpuannya di lutut tapi diyunjen, ini tarik. Kemudian kita kembali ke sana. Kembali lagi, tarik. Nah, kemudian gerakan berikutnya ini gini. Ini lututnya harus lurus, badannya tegak. Ini siku yang menggul siku, tumpuannya dijunjeng. Kira-kira dihitung 12 hitungan atau 18 hitungan atau 36 kalau yang sudah kuat. Tegak. Sekarang balik ke sana, ini kaki yang kanan, yang depan diputar dulu, baru yang kiri. Ulang, balik lagi. Balik lagi. Kemudian gerakan yang berikutnya ya. Ini badannya tegak gini. Ini tumpetnya yang diputar, yang ini pakai ini. Muter balik ke sana. Ini gini. Tegak, badannya tegak. Ini jangan, tidak boleh menyentuh lantai. Ini harus mengambang. Tegak. Dan naik, ini juga diyunjen, tumpuannya harus diyunjen sehingga lutut nggak ada bebannya, agak sakit. Naik. Sekarang kita balik ke sana, ini pakai tumpet, yang ini pakai ujung jari-jari. Tegak. Naik lagi. Ya itu sedikit tambahan 3 gerakan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru. Itu tambahan gerakan dari apa yang sudah didemonstrasikan sebelumnya. Terima kasih Pak Heru. Salam sehat para pegiat Tai Chi Qigong. Salam sehat semuanya dari Singapura, tepatnya di dekat stasiun Kalang, di depan Islamic Center Jamiah. Terima kasih. Salam sehat.